Shalom anak-anak, pada hari ini kita sama-sama akan memuji membesarkan nama Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama masuk dalam ibadah. Kita angkat pujian, Bless the Lord. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is kind and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami sama-sama akan beribadah. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan dalam ibadah ini sungguh-sungguh kami merasakan kehadiran-Mu. Sungguh-sungguh hati kami terus berpaut mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman kebenaran, bahkan puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi Allah itu baik, Allah itu baik.
ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian di badai topan dunia. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayatnya yang kedua. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mr. Agus Kalee. Mari kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada Mr. Kalea dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Para peserta didik SMP Kristen Kalam Kudus Sentani yang saya kasihi dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang makna kemerdekaan sejati. Sebelum itu saya mengajak kita untuk bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat memahami apa kehendak Tuhan lewat bagian firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, dalam Yesus Kristus junjungan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu pada saat ini khususnya tentang kemerdekaan sejati. Kami mohon pimpinan-Mu ya Allah kami, Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan lewat bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 kemarin. Sekalipun dalam kondisi yang terbatas, tapi kita tetap merayakannya karena itu adalah hari yang sangat penting bagi kita. Momentum yang sangat penting bagi kita sebagai bangsa, sebagai suatu bangsa.
Hari ini kita akan merenungkan apa makna dari kemerdekaan itu yang dijelaskan lewat firman Tuhan. Anak-anak sekalian, kita akan membaca 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Kalian bisa membuka Alkitab kalian masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 16 dan saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemudian 1 Petrus 2 juga ayat 17 selanjutnya dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Anak-anak, kalau kita merenungkan apa itu makna kemerdekaan, maka kata kemerdekaan itu diambil dari kata dasarnya yaitu merdeka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu didefinisikan sebagai bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan bebas dari berbagai hal. Lalu berdiri sendiri atau mandiri. Kemudian ada makna yang lain, yaitu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Itu makna dari merdeka. Lalu ada makna lagi yang ketiga, yaitu tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu, leluasa. Jadi itu makna merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa hari yang lalu pada tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sesungguhnya itu adalah sebuah kemerdekaan secara politis. Secara politis, sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara berdaulat telah menjadi sebuah negara yang merdeka secara politis. Tetapi tentu saja masih sejak saat itu kita belum terbebas dari berbagai kesulitan yang agama dalam mengekspresikan, melaksanakan kepercayaannya. Mungkin ada kelompok-kelompok yang masih tertekan, belum menikmati kemerdekaan itu, menjalankan ibadahnya sesuai dengan pesan Undang-Undang Dasar kita. Siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-16 tadi, 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Pengendalian diri yang merupakan hasil penguasaan Roh Kudus merupakan satu-satunya dasar yang kokoh
bagi kebebasan kita. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu dikatakan dalam Galatia 5 ayat 18. Hiduplah sebagai hamba Allah. Orang yang dikuasai sepenuhnya oleh Allah merupakan orang yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Allah kemudian mengerjakan di dalam diri orang tersebut kerelaan untuk melakukan kehendak-Nya. Kemudian pada ayat yang ke-17 ada 3 kata yang penting yang kalian harus perhatikan. Saya bacakan kembali ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, kita harus dapat menghormati semua orang. Itu sebagai implikasi daripada kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Kita pasti akan menghormati semua orang. Lalu kita pasti akan mengasihi orang-orang lain. Dan sudah pasti kita akan hidup takut akan Tuhan. Taat akan perintah-perintah-Nya, melakukan kehendak Tuhan. Terungkap di dalam ayat ke-17 tadi tentang penyangkalan diri dan kerelaan untuk memberi kepada setiap orang haknya. Hormatilah menunjukkan penghargaan tinggi orang Kristen terhadap kepribadian seseorang. Kata untuk kasihilah menunjukkan kepada kasih ilahi yang biasa kita dengar dikatakan kasih agape. Kasih inilah yang menantang Petrus oleh Yesus, menanyakan kepada Petrus sejauh mana dia mengasihi Tuhan. Petrus sampai 2 kali menjawab Yesus secara jujur dan dijawabnya dengan aku mengasihi engkau. Tetapi kasih yang jujur yang disampaikan oleh Petrus tersebut sesungguhnya bukan kasih agape yang dimaksud. Tetapi dia mengatakan dia mengasihi Yesus sebagai kasih yang manusiawi, kasih secara manusia. Sebagaimana kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kakak beradik kita dan orang-orang dekat kita. Tetapi kasih yang dimaksud di sini kita mengasihi orang lain, semua orang berdasarkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang mengasihi tanpa alasan. Tanpa alasan yang membuat kita harus mengasihi seseorang. Tetapi kita harus mengasihi karena itu adalah kehendak Tuhan. Apapun keadaannya, bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dari ayat ini dapat kita menyimpulkan bahwa sesungguhnya saat ini kita belum benar-benar merdeka. Sekalipun tahun 1945 tanggal 17 Agustus itu telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Karena sesungguhnya kemerdekaan yang sejati itu hanya dapat diberikan oleh Anak Allah, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang-orang yang tidak diselamatkan adalah budak dosa, budak kenajisan, dan budak iblis. Mereka hidup menurut keinginan dan tabiat dosa serta cara-cara iblis. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam dia, dibebaskan dari perhambaan kuasa dosa dan pencemaran. Pada saat keinginan untuk berbuat dosa datang menggoda, mereka kini memiliki kekuatan untuk bertindak menurut kehendak Allah. Mereka kini bebas untuk menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran. Kebebasan mutlak dari pencobaan dan daya tarik dosa hanyalah akan datang pada saat kematian badani menjemput kita, atau pada waktu Kristus kembali untuk mengangkat jemaatnya ke surga. Tetapi yang ditawarkan Kristus pada saat ini adalah kuasa penyucian daripadanya yang akan membebaskan kita, dan Roh Kudus akan menuntun kita agar terhindar dari keinginan, tabiat, dan perbuatan dosa. Dan memampukan kita untuk menjalankan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Roma 6 ayat 18, ayat 20 dan ayat 22 saya akan bacakan untuk kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi, kita yang percaya kepada Kristus dan menjadikan Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, telah dibuatnya merdeka dari segala keinginan dosa yang berujung kepada kematian kekal. Kita sekarang telah menjadi anak-anak Allah dan hamba kebenaran. Roh Kudus tinggal dalam kita. Dia akan memampukan kita untuk hidup kudus dan melakukan kehendak-Nya. Roh Kudus menolong kita untuk kita selalu hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, menaatinya sampai waktunya Tuhan datang kembali menjemput kita ke surga, di mana kita akan menikmati kemerdekaan yang sejati. Jadi, anak-anak sekalian yang saya kasihi, sesungguhnya saat ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah sesungguhnya kita sudah
dapat menikmati kemerdekaan yang sejati itu. Namun di sisi lain kita juga mulai saat itu juga kita sudah menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa. Kita tidak lagi hidup dalam perbudakan. Tapi kita sebagai hamba Allah dan hamba kebenaran. Dan biarlah kehidupan kita selalu, yang pertama tadi ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus selalu menghormati orang lain. Lalu kita harus selalu, selain kita menghormati, kita juga harus mengasihi setiap orang dengan kasih agape. Dan yang penting salah satunya juga dari ketiganya adalah kita harus hidup takut akan Allah. Demikian firman Tuhan kali ini, kiranya kemerdekaan sejati itu menjadi bagian kita semua, menjadi bagian dari seluruh siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus Sentani. Selamat menikmati kemerdekaan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami bagaimana kami memaknai hidup kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kami sudah menerima anugerah kemerdekaan secara politik sebagai bangsa yang berdaulat. Dan kami diajarkan oleh firman Tuhan lagi untuk lebih jauh lagi memahami apa makna dari kemerdekaan itu, sehingga kami boleh hidup sebagai orang-orang merdeka, orang-orang yang tidak berhamba lagi oleh dosa, tetapi kami menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran, oleh karena kami percaya kepadamu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami dan sebagai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Engkau ya Allah Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami semakin dapat memahami lagi makna kemerdekaan sejati, dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, menaati setiap perintah-perintah-Mu, karena kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami terus mengimani di saat Engkau datang yang kedua kalinya untuk menjemput kami siap untuk menikmati kemerdekaan yang sempurna yang Engkau telah sediakan di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Kita berterima kasih sebab Tuhan baik bagi kita. Kita bersyukur sebab rancangan Tuhan indah dalam hidup kita. Rancangan indah
ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Doa penutup dibawakan oleh Miss Elma. Anak-anak, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah hari Jumat. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan kami masih terbatas, kami masih mengadakan ibadah secara virtual. Satu kerinduan kami Tuhan, kami boleh bertemu kembali seperti biasa di hari-hari sebelumnya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kami dan Tuhan akan mempertemukan kami kembali, serta Tuhan yang akan memulihkan keberadaan bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala firman kebenaran Tuhan. Biarlah setiap orang yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan limpahkan berkat-berkat kembali ke dalam kehidupan mereka, sukacita, damai sejahtera dalam melayani Engkau. Kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan melindungi dan menjagai kami. Baik orang tua juga kami Tuhan, orang tua kami selaku ayah dan ibu, bahkan keluarga kami yang lain di rumah, juga orang tua kami yang ada di sekolah yaitu Miss dan Mister. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami seperti pujian kami pada hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami mau menutup ibadah kami ini. Kami mohon berkat Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus yang saya banggakan, Shalom. Dalam beberapa hari ke depan, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah yang menjadi bagian kita, tetapi sebelumnya ada suatu pengorbanan yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan itu. Sebagaimana Kristus berkorban
agar kita memperoleh anugerah keselamatan. Demikian pula dengan kemerdekaan. Para pahlawan, mereka berkorban harta dan nyawa, darah untuk kita memperoleh anugerah kemerdekaan itu. Kita sebagai generasi sekarang ini, kita wajib mengerjakan kemerdekaan itu. Kita harus menghargai pengorbanan mereka yang telah mempersembahkan kemerdekaan ini bagi kita. Mari saya mengajak seluruh siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus Sentani untuk dengan semangat ikut terlibat dalam mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan yang sudah menjadi anugerah bagi kita saat ini. Saat ini, mari kalian persembahkan pikiran kalian, buah karya tangan kalian, ide-ide kalian, dan segala potensi yang kalian miliki untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun di tahun ini. Semangat, merdeka! Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.